iya. Saya tidak menghalangi ya netizen menjadi aktivis kalau dia bawa gagasan, kan begitu. Saya setuju. Tetapi maksudnya adalah kenapa teman-teman yang beraktivitas, kan gitu ya, di organisasi-organisasi kepemudaan, di organisasi kemahasiswaan, justru kehilangan ruhnya. Memang kalau saya mengutip kata-kata senior, mantap juga nih barang. Mungkin itu. Iya. Ya itu kata salah satu yang berbunyi, ya kalau lu mau lihat jati diri seseorang, memang kasih dia kekuasaan. Oke. Gitu. Ya itu jati dirinya sebenarnya. Iya. Karena kalau dia melihat jati dirinya aktivis, dia mau dimanapun tetap akan menjadi dirinya, menjadi aktivis. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam program Ngode, ngobrolin demokrasi. Habis ngode pasti berisi. Ini programnya Election Democracy Studies, dan hari ini teman-teman semua, saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang ini menjadi teman saya ngopi, ngobrol, dan segala macam urusan dunia, yang dia sudah melanglang buana ke banyak tempat sampai akhirnya sekarang balik lagi ke rumahnya di Banten. Saya boleh panggil beliau dengan panggilan Gus Adam. Tapi G-nya udah kecil, itu bagus. Bukan Gus seperti para Gus yang lainnya. Ini Gus Adam dengan G kecil, itu bagus. Adam Makrifat. Assalamualaikum Kang, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat. Teman-teman semua, teman saya, sahabat saya ini, Gus Adam, ini baru beberapa waktu yang lalu mendapatkan amanah. Menjalankan aktivitas membangun keumatan lewat gerakan pemuda Ansor. Mak. Luar biasa. Saya ngurusin umat. Ini ngurusin umat. Jadi membangun peradaban, membangun keadaban, dan menyelesaikan tunggakan cita-cita. Cita-cita bersama. Cita-cita bersama. Kita sapa dulu, Kang. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Serius sekarang mau ngurusin umat di GP Ansor? Aduh, di bawah ngalir. Di bawah ngalir, oke. Tapi ngalirnya sambil berenang. Sambil berenang. Biar nggak ke bawah arus. Iya. Jadi ya di Ansor kan sudah lama. Nah ini kebagian, kalau dulu mah kan tanggung jawab tipis-tipis. Sekarang tanggung jawab global, all in. All in. Iya. Tapi kan teman-teman Ansor ini kan punya karakter yang saya menyebutnya eksklusif, kuat gitu. Eksklusif dalam arti positif ya. Dia gerakannya inklusif gitu kan, kemudian juga bisa ketemu dengan banyak pihak kan, bahkan relatif menjadi inisiator dari berbagai perubahan dan dinamika. Bukan cuma dinamika keumatan, bahkan juga dinamika politik. Nah, kalau EDS ini kan urusannya agak tipis-tipis nih. Nyambung berarti. Nyambung election dan demokrasi, gitu ya. Dan ini musimnya pilkada nih. Nah, gimana teman-teman GP Ansor, atau katakanlah yang lebih umum lah ya, ente sebagai bagian dari generasi Z, gitu loh, memandang politik kita hari ini, atau memandang dinamika pemilu kepala daerah hari ini. Saya kalau Ansor secara kelembagaan kan lebih kepada sama sebetulnya dengan EDS ini, edukasi, lebih kepada edukasi ke masyarakat bahwa menghadapi segala hal tentang politik praksis itu baiknya dengan teduh, kemudian karena tujuan politik bagi kami itu kan kemaslahatan. Nah, itu tujuannya itu dulu. Tetapi kalau untuk urusan pilih-pilih itu kembali kepada pribadi masing-masing. Oke, pasti. Itu pasti itu. Pasti. Tapi penting bagi kita sebagai civil society untuk terus mengedukasi masyarakat sekaligus juga
memberikan masukan kepada stakeholder. Nah, sebagai santri yang ini kan kebetulan kan beliau ini santri tapi sekolahnya tinggi. Sebagai ahli ilmu politik yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menyelesaikan tesisnya. Alhamdulillah, selesai juga. Akhirnya selesai juga. Nah, maksud saya gini, dinamika politik hari ini kan berbeda loh dengan pemilu-pemilu kita sebelumnya. Sekarang ini warna politik tidak lagi didominasi oleh elit-elit lama. Ini sekarang banyak muncul wajah-wajah baru. Politisi-politisi muda yang masuk di belantika politik yang tidak hanya berasal dari satu kelompok tertentu. Nah, ini bagaimana nih pengamatan teman-teman, katakanlah GP Ansor atau teman-teman Ansor lah. Saya kalau ngelihat hari ini memang asik sebetulnya. Di satu sisi yang lain, tetapi bahwa apakah ini demokrasinya berjalan substansial atau hanya prosedur belaka. Nah, ini substansi atau sekedar prosedur. Ini gimana ya? Itu yang kita lihat sisi itu. Kenapa? Karena di satu sisi misalkan di Banten ya, di Banten banyak muncul orang-orang katakanlah ada yang baru, ada baru stok lama. Gitu. Seperti baru padahal orang lama juga gitu. Nah, ini yang kayak gini kan sebetulnya menjadi tantangan buat kita. Tetapi pada dasarnya adalah yang alhamdulillahnya hari ini kayaknya di Banten tidak ada kota kosong ya. Itu tidak ada kota kosong. Kenapa? Karena kami pandangan anak muda yang tidak boleh hilang adalah kesempatan. Nah, itu kesempatan ini. Itu satu. Secara prosedur, kesempatan tidak boleh hilang. Secara substansi, kita melihat apakah kita memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, atau justru jadi follower aja, ikut-ikutan. Nah, faktanya gimana nih? Katakanlah gini, kalau sebagai mantan aktivis mahasiswa, sekarang jadi ketua OKP, OKP ya, kalau GP Ansor. Nah, ini bagaimana membaca peluang dan terbukanya ruang tadi, gitu loh. Ini Banten luar biasa ya. Bahkan kemarin beberapa saya merhatikan sosial media, luar biasa sekali. Dinamikanya sampai yang tadinya dilihat Banten pilgub atau pilkadanya itu biasa-biasa saja. Sepi-sepi aja. Sepi-sepi aja, ternyata di antara semua provinsi, menyita perhatian juga gitu. Nah, itu yang paling eksklusif lah. Itu saya kira menarik, dan ini menunjukkan bahwa dinamika tetap berjalan. Dan di situ, yang belum terlihat adalah aktor-aktor. Yang belum terlihat adalah aktor-aktor. Misalkan saya sebagai mantan aktivis, atau sekarang masih disebut aktivis, saya nggak tahu. Biarkan publik yang menilai. Tetapi sebagai mantan aktivis mahasiswa aktivis mahasiswa ngelihat rekan-rekan aktivis ada di beberapa tempat yang memang istilah meminjamnya komandan Pacul. Ya ada yang melenting kan begitu. Korea ini ada yang melenting. Ada juga yang melenting. Ada yang melenting. Tetapi ada juga yang tidak berani. Gitu. Tidak berani karena pertimbangan banyak hal. Mungkin salah satunya ya memang kesempatannya yang belum ada mungkin ya. Nah, ini yang belum terlihat. Nah, kalau ada yang ada yang tidak, ada yang melenting, ada yang tidak, saya menilai bahwa berarti belum ada kesamaan berpikir di antara sesama aktivis, sesama Korea, belum ada kesamaan. Gitu. Baru bergerak, baru bersama-sama bergerak, belum bergerak bersama-sama. Itu aja saya ngelihatnya. Ini kata-katanya menarik nih. Baru bersama-sama bergerak. Baru sama-sama bergerak. Baru sama-sama bergerak, belum bergerak bersama-sama. Bergerak bersama-sama. Ini agak ngeri. Kalau sudah Komandan GP Ansor ngomong bergerak bersama-sama, ini bisa segala macam urusannya. Nanti kita dalami teman-teman, kita break dulu di jeda kedua nanti. Setelah kita jeda, kita akan dalami lagi bagaimana perannya Kang Adam di dalam dinamika politik di Indonesia dan khususnya di Banten. Kita ketemu di segmen kedua.
Jumpa lagi teman-teman semua, masih dalam program Ngode. Saya masih sama Gus Adam. Saya ingetin lagi pakai huruf G kecil ya. Siap, siap, sudah betul. Gus Adam dari Banten. G-nya kecil tapi bukan G besar. Kang, saya mau lanjutkan yang dalam tadi. Saya justru melihat pilkada ini menjadi momentum hilangnya kepemimpinan politik anak-anak muda. Bisa nggak dibilang kayak begitu? Ini kita kehilangan tokoh aktivis loh di pilkada, pilpres, gitu loh. Ya. Semua aktivis ini hilang, tenggelam, menjadi sekedar tim sukses. Gimana menurut Ente? Ya itu memang yang saya juga agak heran. Tapi ya mau diapain? Jadi begini, saya melihat bahwa aktivis itu kan seharusnya dia ada romantisme lah. Iya. Dia mengenang masa-masa lalu. Iya. Bahwa dulu betapa heroik Iya. memperjuangkan nasib-nasib masyarakat, Betul. nasib-nasib bangsa, nasib-nasib daerah. Dan saya ingin mengajak sebetulnya untuk romantisme itu dibangkitkan kembali dalam bentuk yang lebih real dan konkret. Iya. Dan untungnya kita punya momentum kemarin ketika perubahan undang-undang pilkada diajukan oleh Badan Legislasi. Muncul lagi tuh. Gitu loh. Teman-teman aktivis muncul lagi tuh. Terdepan lagi melakukan perubahan. Tetapi ketika gelaran pilpres, pileg, dan sekarang pilkada, ini nggak ada kelihatan aktivisnya. Yang ada itu adalah partisan elit politik yang masih umurnya muda. Gimana coba kalau kayak begitu? Iya, karena kalau sudah masuk, mungkin gojolokannya di dalam ya. Gojolokan aktivisnya mungkin di dalam. Iya. Tidak berani, karena sudah selesai di dalam lah. Iya. Karena saya melihat misalkan gini, ruang kekuasaan itu kan ada yang tertutup ya, ada yang tersembunyi, kemudian ada yang terbuka. Nah, ruang-ruang kekuasaan itu mungkin di etape yang mana aktivis itu berjalan. Gitu. Nah, yang belum terlihat adalah yang melenting ini. Apa ruang kekuasaan yang di-create, direbut gitu, di fight. Kita itu dalamnya fight. Gitu. Saya ambil contoh misalnya begini. Tidak ada isu yang diorganisir oleh kelompok aktivis, katakanlah gitu ya. Atau aktivis pemuda, aktivis OKP, kan gitu. Untuk mendorong satu isu strategis yang ini kemudian dalam tanda kutip diambil oleh para politisi, gitu loh. Tapi justru malah anak-anak muda ini menjadi bagian dari sekedar pengendorse elit. Nah itu yang penting menurut saya, peran EDS ini, peran IDS, kemudian kita untuk mengedukasi dan ngajak bareng-bareng. Ngajak bareng-bareng sama-sama kita bergerak gitu. Kan di politik itu sebetulnya ada momentum ya. Momentum-momentum ini yang menurut saya agak kita gagal memanfaatkan secara kolektif, gagal memanfaatkan mendorong satu figur aktivis misalkan. Katakan muda saja tidak cukup. Di mata saya ya. Muda aja nggak cukup. Muda saja cukup. Kalau kemarin kan kita lihat hanya sebatas pada batasan usia ya. Iya, muda umur gitu. Gaya lu tua kan. Nah itu yang saya lihat, ini kita harus diakui bahwa gagal memanfaatkan posisi itu. Gitu. Kita pada akhirnya apakah akan menjadi turunan di pilkada ini atau tidak, kesempatan itu apakah dimanfaatkan dengan baik? Saya sengaja ya mengungkapkan ini untuk membuat gelisah para aktivis gitu loh. Karena saya tidak melihat ada isu strategis yang dibangun oleh misalnya, kalau dulu kan ada koalisi BEM ya, di periode itu kan ada koalisi BEM tuh, mendorong isu-isu strategis yang kemudian diambil oleh para politisi, diperdebatkan. Salah satu bentuk kegagalannya saya kira kita gagal untuk mengadvokasi masyarakat, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Malah kita juga kadang-kadang ikut ke bawah arus. Misalkan bahwa politik itu membutuhkan kos yang besar, tinggi dan lain sebagainya. Nah kita bukan melawan itu, tetapi malah hanyut dalam bahwa oh iya ya butuh itu. Padahal nggak bakal menang kan? Nah itu belum tentu, sama-sama belum tentu. Lu punya
duit banyak juga belum tentu menang. Oke. Sama dengan lu nggak punya duit juga belum tentu nggak dilantik. Ada kok yang dilantik. Gitu. Betul. Ada case berapa ya kemarin saya baca berita? 45 biji suara. Iya. 45 biji suara dilantik jadi anggota DPR. Gitu. Nah itu maksud saya gini, kan kewajiban kita sejak dulu juga kalau kita berpikir romantis ya. Iya. Sejak dulu kita kalangan aktivis kan yang diwajibkan berjuang sebetulnya. Oke. Gitu. Kalau hasil kan terakhir lah ya. Iya, iya. Bahwa apa namanya kita ingin berjuang ke arah sana bahwa hasil dan tidak hasil adalah ini wujud kita. Jadi yang muncul itu umurnya muda, outlooknya muda, tetapi mindsetnya tua. Nah itu cara berpolitiknya tua gitu loh. Jadi yang saya lihat hari ini adalah lebih banyak aktor-aktor muda ini the man behind the gun yang jadi degan aja. Anak-anak muda ini tulang nembak-nembak doang dia. Degan-degannya aja gitu. Kalau bahasa Jawa Timur degan sebetulnya kelapa muda itu. Iya. The man behind the gun-nya, nah degannya ini anak-anak muda, tetapi the man behind-nya ini masih membawa apa cara-cara yang konvensional lah ya. Konvensional, betul. Proses elaborasinya menurut saya nggak seimbang. Gitu, menurut saya ya. Ini ada nggak sih kesadaran ini di lingkungan teman-teman aktivis mahasiswa gitu? Gelisah saya kira ada. Tapi itu ada. Sebatas geli-geli begitu. Ya kita lihat mungkin ya ini cara mungkin ya. Iya. Itu mudah-mudahan ini belum selesai. Kenapa? Karena ini bagian salah satu. Ya ada juga yang berpendapat bahwa ini juga salah satu kemajuan. Kemajuannya dari sisi mana kita bisa menggolkan dulu nih anak-anak muda bisa masuk. Dipercaya dan lain sebagainya. Saya bagaimana tanggapannya Gus Adam misalnya? Ini kan aktivis kita sudah mereka menjadi pengendorse elit tua, kan begitu ya? Dan mereka kehilangan katakanlah basis eksistensinya, karena eksistensinya anak muda itu kemudian sekarang diwakili oleh netizen. Lebih galak netizen ketimbang aktivis. Tidak ada lagi politisi yang takut sama aktivis. Ini mohon maaf ya, saya bukan bermaksud ngomporin, tetapi ini fakta. Elit mahasiswa itu mudah sekali diorganisir. Elit pemuda mudah sekali diorganisir. Yang tidak bisa diorganisir oleh politisi hari ini adalah netizen. Justru malah saya kira yang diorganisir adalah netizen. Oh gitu. Walaupun hanya pemantik misalkan. Menurut saya ya. Gitu. Ini beda perspektif. Gimana? Menurut saya malah netizen, tapi ada kan kesadaran yang framing ya, ada framing gitu. Nah, framing inilah yang kemudian harus kuat gitu. Saya tidak mau tidak membandingkan lah antara kualitas aktivis atau kualitas netizen. Saya kira semuanya punya sudut pandang masing-masing. Iya. Tetapi apakah ini kuatnya netizen atau lemahnya aktivis? Nah itu persoalan tersendiri. Memang harus kita riset ya. Siapa sih yang menjadi katakanlah sekarang yang membawa kecenderungan? Apakah aktivis organisasi kepemudaan atau influencer? Nah gitu loh. Jadi maksud saya orang nggak perlu lagi jadi aktivis, misalnya aktivis organisasi di luar kampus, aktivis organisasi di dalam kampus, cukup jadi tiktokers, dia sudah bisa mempengaruhi publik. Nah, gimana? Ya dari dulu juga sebenarnya cuma medianya aja yang berbeda, Bang. Aktivis juga kan sama. Dia disebut aktivis karena kualitas obrolan. Sehingga dari diskusi ke diskusi, nah yang membedakan kan kualitas obrolannya. Aktivis itu dengan act-nya, apa yang kerjakan apa yang dikerjakan, apa yang diomongkan kan, omongan apa yang dikerjakan, kan begitu kan, kata orang-orang kan begitu. Sama sekarang influencer juga sama, atau netizen juga sama saya kira. Makanya hanya konteks hari ini, zaman ini cepat sekali, easy go sekali. Orang udah terlalu, saya hitung ini mungkin topik obrolan itu yang hits ya atau viral. Mungkin paling lama 1 minggu. Paling lama? Kayaknya ya. Sudah ganti topik lagi, ganti topik lagi. Gitu.
Ya, Dan itu sangat dipengaruhi oleh para influencer, ya. kan gitu. Persoalannya kan, influencer ini apakah beberapa dari sekian banyak influencer, berapa yang datang dari nuraninya? Oke, Berapa yang datang karena ikut-ikutannya? oke, Atau berapa, mohon maaf, barangkali ada yang dorong, gitu, Oke. ada yang apa namanya, lu komen dong, gitu. Atau Oke. kalau enggak, lu jangan komen dong. Oke, Nah, itu kan ada. oke, Entah lu perintah itu komen atau perintah jangan komen. oke. Itu kan lu take down dong. Mm-mm. Kan ada juga yang gitu. Iya, iya, permainannya begitu sekarang. Nah Permainan itu yang ini. tadi saya sebut kalau di ruang kekuasaan juga sama. Iya, Ada yang tersembunyi, tertutup, kemudian terbuka. Nah, kita ini yang punya apa namanya sehari-harinya berdiskusi tentang sosial politik, saya kira harus bisa mendobrak itu. Nah, gimana rencananya ente lah, katakanlah sebagai pimpinan OKP sekarang, dengan melihat dinamika dan atmosfer anak-anak muda yang seperti sekarang gitu loh, bagaimana kita mengembalikan lagi nih ke track sebagai agent of change, gitu kan? Iya, kalau ya nggak bisa sendirian, Bang. Oke, Nggak bisa. Hari ini nggak bisa. Saya sendiri bukan pesimis, tetapi memang harus menjadi agenda bersama. Oke. Memang harus ada kesadaran bersama. Jadi bergerak bersama itu ya? Bergerak bersama. Nggak ada misalkan hanya ada Marifat, oh enggak. Oke. Gitu, atau hanya EDS sendiri. Iya, 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 iya. Enggak. Iya. Gitu. Tetapi kemudian, nah, yang kita butuhkan hari ini adalah penjahit. Oke. Yang ngejahit inilah. Kita yang belum ketemu ini adalah penjahit. siapa yang menjahit gitu ya, kolektivitas dan menjadi kolaborator. Saya kira semua punya persoalan yang sama, bukan persoalan, punya kegelisahan. Iya. Punya kegelisahan yang sama soal kok sekarang agak-agak gimana ya. Betul, betul. Atau mungkin saya juga hati-hati betul, merenungi betul bahwa jangan-jangan kita yang gagal atau salah membaca perkembangan. Karena cepat banget perkembangan. Betul. Gitu. Saya terus merenungi lah. Iya. Merenungi dan kadang-kadang mendiskusikan dengan ini. Iya. Ada yang bicaranya misalkan gini, oh, organisasi atau aktivis sekarang itu aktivis minat bakat. Oke. Kalau angkatan-angkatan terdahulu adalah aktivis kesadaran, kesadaran sosial. Kalau sekarang itu aktivisnya aktivis minat bakat. Aktivis minat bakat. Sama aktivis tapi minat bakat gitu. Nah, ini yang kayak gini juga. Iya, iya, iya. Nah, ini yang selalu kita harus selalu baca ya. Perubahan-perubahan zaman ini termasuk kiblatan apa namanya para pelaku lah. Kita nggak pernah tahu ternyata kekuatan satu orang aktivis atau kekuatan 1000 orang aktivis masih kalah dengan kekuatan satu orang influencer atau satu orang artis gitu. Betul. Yang dilulukan misalkan. Betul. Tapi kita di satu sisi alhamdulillah. Kenapa? Karena kita kadang saya ingin mengajak juga, mungkin ini diskusi. Barangkali memang aktivis itu sekarang sudah tidak lagi sosok, tetapi gagasan. Oke. Gitu. Ini menarik teman-teman. Barangkali aktivis itu bukan sosok, tapi gagasan. Atau pergerakannya. Ini keren nih dari Gus Adam nih. Dapat nih kita nih. Aktivis itu bukan sosok, tapi gagasan. Kalau gagasan ente old fashion, berarti lu tua. Begitu nggak? Ya, artinya kalau pergerakannya atau gagasannya sama dengan nilai-nilai yang seringnya dianut oleh aktivis, yang seringnya didiskusikan aktivis, Reza Rahardian pada hari itu bukan artis. Aktivis. Oke. Gitu. Pada hari itu kenapa? Karena dia menyimpan semangat dan gagasan yang sama. Tapi memang kita beruntung ya, ada momentum kemarin urusan RUU revisi undang-undang pilkada itu. Kalau nggak kita nggak ketemu loh. Di dinamika politik 2023-2024 kita nggak ketemu public interest yang begitu kuat, yang kemudian dijadikan sebagai target perjuangan. Katakanlah begitu, nggak ketemu. Yang kedua, saya kira apakah memang aktivis itu selalu identik dengan perlawanan atau merebut? Apakah bisa sama dengan aktivis itu juga mengisi yang sering disampaikan oleh senior-senior kita terdahulu? Ya karena dia udah mengisi aja. Gitu maksudnya. Nah, itu yang saya sebut bahwa aktivis itu saya kira bukan dia yang pernah ikut pengkaderan hari ini kan? Iya. Hari ini dia yang bukan hanya yang sudah ikut pengkaderan atau di satu organisasi atau bukan, pernah live in di zaman abang mungkin dulu live in kan, 3 bulan, di basis gitu ya. Di basis segala macam gitu. Atau
yang ketika ternyata dia menjadi dari ekstra parlementer kemudian masuk ke parlementer, Iya. sudah hilang aktivisnya. Nah, maksud saya disitulah, apakah aktivis ini masih sosok atau sudah nilai, sudah value, sudah gagasannya, tindakannya. Oke. Nah, kalau sudah gagasannya dan tindakannya, artinya siapapun bisa. Gitu. Yang penting semangatnya sama. Iya, iya. Saya tidak menghalangi ya netizen menjadi aktivis kalau dia bawa gagasan, kan begitu. Saya setuju. Tetapi maksudnya adalah kenapa teman-teman yang beraktivitas, kan gitu ya, di organisasi-organisasi kepemudaan, di organisasi kemahasiswaan, justru kehilangan ruhnya. Memang kalau saya mengutip kata-kata senior, mantap juga nih barang. Mungkin itu. Iya. Ya, itu kata salah satu yang berbunyi, ya kalau lu mau lihat jati diri seseorang, memang kasih dia kekuasaan. Oke. Gitu. Ya, itu jati dirinya sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena kalau dia melihat jati dirinya aktivis, dia mau dimanapun tetap akan menjadi dirinya, menjadi aktivis. Gitu. Iya, iya. Itu mungkin etape ya, tahapan-tahapan yang kemudian, oh dia ternyata aktivisnya hanya pada sampai ekstra parlementer. Ketika masuk di parlemen atau di struktur kekuasaan manapun sudah tidak lagi jadi aktivis, gitu. Sudah menjelma menjadi yang lain. Di periode 98 katakanlah begitu, Gus. Jadi organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi mahasiswa ini kan kerap kali mengkonsolidasikan dirinya, membangun isu bersama, kan gitu. Itu kalau dalam bahasa itu tadi gerak bersama, gitu loh. Apakah ini sekarang sudah mulai dilakukan juga oleh kelompok-kelompok aktivis kemahasiswaan, kepemudaan, atau belum? Saya kira atau belum nyampe, malah belum kepikir lagi? Saya malah nggak ada ya. Nggak ada. Saya ngelihatnya nggak ada. Nggak ada yang melakukan konsolidasi demokrasi begitu. Karena sekarang kontekstual, jadi judulnya itu bab per bab. Apakah babnya ini memang waktunya dorong bareng atau enggak? Gitu. Kalau dulu kan kita saya melihat senior-senior itu dari A sampai Z-nya itu bareng. Gitu. Kalau sekarang kadang-kadang melihatnya detail, kan lebih detail sekarang. Oh, ini judulnya apa nih? Judulnya kemarin yang terlihat bareng sekali setelah sekian lama itu kemarin ya, pilkada. Itu terlihat sekali bareng-bareng itu. Sampai yang mantan aktivis pun, kalau nggak yang masih jadi aktivis, katakanlah yang pro juga tidak berkutik. Gitu. Tidak. Wah, ini gerakannya sudah menjadi gerakan beneran, gerakan sosial gitu loh. Gerakan sosial. Nah, itu menurut saya konsolidasi itu terkesan sekarang itu secara natural case per case. Gitu. Momentum itu yang sekarang mahal sekali ya. Sisanya mungkin mengisinya. Kalau diidentikan aktivis sama dengan perlawanan. Baik, teman-teman semua. Ini secara umum bisa kita katakan bahwa memang konsolidasi kelompok-kelompok pro demokrasi ini bukan pekerjaan mudah, kan gitu ya. Dulu juga katakanlah banyak para senior, para aktivis pada periode terdahulu itu bertahun-tahun membangun spirit kolektivitas ini. Dan sekarang kelihatannya kalau bahasa dari Gus Adam tadi sedang mungkin sedang pada etape kan gitu ya. Etape yang sifatnya apa tadi itu? Blocking time, apa istilahnya? Bab per bab gitu loh. Jadi case per case. Nongolnya pada saat-saat tertentu aja. Pada saat-saat tertentu aja. Nanti kita dalami lagi soal ini. Ini menarik sebetulnya kegelisahan seorang Gus Adam Makrifat melihat situasi dan dinamika aktivis dan pemuda di Provinsi Banten. Kita ketemu di segmen berikutnya. Jumpa lagi teman-teman semua, masih dalam program Mode. Saya masih bersama Gus Adam. Ini segmen ketiga, segmen terakhir. Kita mau dalami lagi nih. Sebetulnya Gus Adam ini maunya apa sih? Nih, katakanlah begini.
ini sekarang momentumnya menjelang Pilkada 2004 serentak kan gitu ya. Sebagai pimpinan organisasi kepemudaan, mantan aktivis mahasiswa, dalam melihat fenomena yang sekarang ini, apa yang harus dilakukan untuk merawat idealisme, kemudian kepeloporan, kemudian juga menjadi tetap penjaga ya, apa namanya, value, menjaga nilai-nilai gitu kan, menjaga spirit, eh, katakanlah kalau kita di level Banten berarti menjaga spirit kebantenan. Kan Ya, begitu. Apa yang mau dilakukan? jadi gini, yang pertama itu sebetulnya kalau dalam pandangan saya itu hilangin kitanya dulu. Oke. Saya lagi-lagi ini ingin ngajak Ah, kepada kawan-kawan yang biasa berjuang, hmm, kemudian perjuangan itu kan selalu menghilangkan diri ya. hmm, Yang penting tujuan, proses dan oke. tujuannya sampai, nggak peduli badan kayak apa, babak belur dan lain Iya, sebagainya. iya. Nah, hari ini kayaknya itu ada yang miss di situ, ada Oke. missing link, ada yang miss. Kayaknya lagi pada nyaman pribadi-pribadinya. Ya, Jadi aktivis maksudnya kita sudah berada kayak di zona nyaman semua ya. kayaknya ada di zona nyaman. Jadi Iya, 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 iya. keluarlah dari zona nyaman. Oke, ini pesannya dari Gus Adam dalam loh. Keluarlah Walaupun dari zona nyaman. kata-katanya pelan dan santun gitu kan. Teman-teman mantan aktivis kan begitu. Keluarlah dari zona nyamanmu. Nah, nggak kangen apa? Gak kangen Gitu. tak. Eh, Jadi itu. Jadi Iya. setiap perjuangan pasti menghilangkan diri, Oke. menghilangkan aku, menghilangkan gue, menghilangkan Oke. ini bukan tentang kita, bukan tentang saya. Kok ini Oke. tentang bahkan mungkin bukan tentang kita, tetapi Iya. tentang orang banyak. Betul. Gitu. Betul. Nah itu yang hari ini saya jarang sekali mendapati itu. Gitu. Padahal menurut saya saya dapat kalimat dari ajaran lah, ajaran dari salah satu bahwa kalau lu menghilangkan diri lu, kalau lu bergerak itu hanya untuk orang lain, misalkan katakanlah nolong orang lain, Oke. lu kreativitas nggak akan ada batasnya itu. Oke. Karena ini bukan tentang lu, Iya. ini tentang orang lain. Oke. Jalan selalu ada dan kreativitas nggak akan ada batasnya. Artinya gini, ente mau ngomong bahwa ini banyak politisi ngomong program, kan begitu ya? Dan aktivis harusnya mengkritisi program itu. Ya tapi kan hari ini malah terjebak pada apa namanya itu, lu ikut gerbong mana? Oke. Itu diskusinya selalu. Bukan lagi Itu kalau masuk kita gerbong. keliling ngomong, Iya. ngopi yuk gitu, Iya. makan durian yuk. Gitu. Oke. Nah diskusinya selalu, lu ikut gerbong yang mana? Oke. Saya bilang, apakah memang harus selalu tentang gerbong ya? Betul, Gitu. betul, betul. Ya di satu sisi itu jelas kekhawatiran lah ya. Oke. Bahaya itu warning, Iya. itu warning. Iya, iya, iya. Terus bagaimana lu menjelaskan ke masyarakat? Jadi kalau kemarin tuh ada apa namanya, darurat biru gitu ya, darurat apa itu? Darurat demokrasi, Darurat nasional. darurat ya gitu ya. Kalau ente menyebutnya ini darurat aktivis Banten gitu ya. Gitu nggak sih? Ya kira-kira gitu. Saya menangkap itu loh sebetulnya dari Kangen. darurat apa namanya? Ini aktivis kemudian sekarang menjadi partisan, masuk gerbong-gerbong, lupa dengan agenda. Kan begitu maksudnya gitu ya? Ya itu maksudnya. Karena berada di zona nyaman. Begitu nggak? Saya mencoba menarik garis pemikirannya nih. Ayo gitu. Bareng-bareng. Ayo bareng-bareng yuk. Paling tidak kita kritisi itu, yang kritisi adalah dari agenda-agenda yang ditawarkan misalkan para kandidat ya gitu. Mana sih yang lebih dibutuhkan atau mana yang lebih relevan gitu. Mana jangan-jangan karena agenda yang ini menghilangkan kesempatan yang apa kan begitu kan gitu. Dan itu harus di-challenge kan? Iya dong. Kan gitu ya. Gitu. Ya dong. Dan yang melakukan challenge itu biasanya aktivis dong. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang. Kenapa yang challenge sekarang netizen gitu? Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang itu, saya nyebutnya itu aktivis sudah bukan sosok, gitu. Aktivis itu sudah beda nilai, sudah. Jadi nilainya diambil oleh para netizen. Nah, itu. Pertanyaannya adalah
ya netizen ini kan untouchable ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa Oke. gitu. Untouchable gitu. Netizen ini kadang-kadang, atau bukan netizen ya, influencer. Influencer. Oke. Influencer ini untouchable. Mm-mm. Untouchable itu maksud saya agak susah nih diajak diskusi di bareng-bareng gitu. Mm-mm. Pribadi. Ketika menemukan momentumnya, harus momentum yang apa katakanlah wow terus Betul. gitu, yang menarik Betul. masa Betul. perhatian. Betul. Padahal yang tambah tanda petik ya, yang remeh-temeh juga itu sebetulnya yang Oke. penting juga gitu didiskusikan. Katanya detail kan, detail yang remeh-remeh juga kan harus diurus. Betul. Gitu. Betul. Harus didiskusikan, harus Betul. di apa namanya, didetailkan lebih bagaimana nih roadmap-nya, apakah ini akan menjadi ganjalan Oke. atau apa. Oke. Itu poin. Jadi ya saya nggak melihat itu, nggak melihat di kalangan aktivis ya, bukan di kalangan kandidat. Betul. Kalau di kalangan kandidat nanti pasti ada momennya, debat kandidat. Ya, Gitu. ya. Tetapi di kalangan aktivis semuanya perdebatannya adalah lu gerbong mana, Oke. gitu. Bukan gagasan apa yang diperjuangkan. Gitu. Oke. Lu misalkan ini kandidat ini loh gagasannya keren nih, memang kita butuhkan begini. Nggak ada ya? Ini ya nggak ada apa? Nggak ada atau sedikit atau malah nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak nemukan. Jadi apa saya salah tongkrongan apa gimana ya? Ini perasaan itu rajin nongkrong kan? perasaan saya. Dan setiap tempat tongkrongan itu Keliling gitu, keliling. Itu nggak pernah ada yang ngomongin perdebatan gagasan. Perdebatannya itu selalu perdebatan lu gerbong siapa? Gerbong mana? Iya. Jangan-jangan nanti dapat karcis apa enggak? Nah, itu selalu apa namanya? Masuk pada teorinya siapa dapat apa itu loh. Gitu. Pada akhirnya kan endingnya ke situ lagi. Iya. Ya partisan terus gitu. Apa nggak jadi mengerikan kita? Kita mungkin kita itu misalnya periode teman-teman aktivis ini kan 10-15 tahun ke depan akan menjadi elit. Berarti logikanya nih, kita tidak akan mengalami perubahan atmosfer politik 10-15 tahun yang akan datang. Gitu nggak? Mungkin perubahan tapi lebih ke sudah tidak terkonsolidasi lagi. Mungkin ya. Mungkin. Konsolidasi demokrasinya ini yang kata orang-orang akan menjadi lebih kepada substansi. Pertanyaannya adalah apa iya? Apa iya gitu. Orang sekarang aja pusing. Melihatnya itu selalu bukan di proses ya, tapi di ujung. Iya. Kalau kita melihat misalnya kita ambil contoh lah ya, di negara-negara lain, bahkan di Amerika Serikat sekalipun, atau di Eropa gitu kan, pertarungan gagasannya kan tetap ada tuh antara satu politisi dengan politisi yang lain. Kan gitu. Di kita lah misalnya pada level provinsi, ini kan pasti akan, ini mau jadi provinsi yang berkarakter apa, kan begitu. Apakah kita akan menjadi pusat perdagangan, apakah kita menjadi pusat wisata, atau misalnya begitu-begitu gitu loh. Nah, diskusi-diskusi seperti ini itu nggak tumbuh lagi atau tidak, udah hilang. Agak berat ya ngomongnya. Ngelus dada. Sedemikian parah nih aktivis di ngelus dada. Ya nggak semuanya. Iya. Tapi dari 10 itu cuma 1 atau 2. Ini benar-benar warning loh, kita dari 10 itu cuma 1. Kita pakai darurat warna apa ini ya kalau buat aktivis? Jadi kita buat darurat pink gitu ya. Jadi 1 dari 10 mungkin, dari 10 tempat yang sering saya datangi ngobrol, sebenarnya 1 sampai 2. Misalkan Ansor. Katakanlah Ansor. Saya kalau ketemu elit-elit politik dalam pemangku kebijakan gitu ya, yang eksekutor, dalam hal ini eksekutif gitu. Terus saya sampaikan bahwa kalian apa enggak mau menaikkan PAD dari wisata religi? Kan begitu. Itu gagasan, betul. Iya. Apa enggak mau kalian menaikkan PAD dari wisata religi? Gitu. Kenapa? Karena Ansor kan ahli jarah kan? Iya. Jarah kubur kan? Iya. Ada banyak makam wali lah di Banten ini, dirurus dong. Gitu. Gitu. Kemudian diedukasi masyarakatnya, kemudian travelnya, travel agent, kemudian apa namanya yang bis pariwisatanya, itu masukin dong list di sini, jangan ada tempat baru dan lain sebagainya. Enak itu. Gak kelihatan gitu. ya. Itu win-win solution kan.
betul. Jadi masyarakat nyaman, Oke. kemudian wisatawan nyaman, perputaran ekonomi ada semua. Iya, Gitu. iya. Nah itu yang kalau versi Ansor ya, versi Ansor misalkan ya gagasannya itu. Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa. saya saya nggak, Iya. maaf ya, si calon ada beberapa calon kepala daerah yang saya Ah, baca gitu, iya. katanya Banten kota santri, Ah, gitu. Ngelihat pesantrennya, ngelihat kemudian wisata religinya oke. nggak teridentikan gitu loh. Oke. Nah, itu misalkan ya, Iya, iya, iya. ya sama. Banyak sih sebetulnya ya. Misalnya gini, saya apa namanya? Ada yang ngomong soal sekolah gratis gitu ya. Mikir nggak sih sekolahnya jelek? Itu Sekolahnya mau rubuh gitu pernah loh. saya nemu case tuh kayak gitu. Iya, iya, Maaf iya. ya, ini saya kritik. Eh, ada oknum lah, oknum ini. Oh, kalian kan udah enak, Mm-mm. sekolah nggak usah bayar. Iya, Kemudian akhirnya tenaga pendidikannya itu mau apa namanya, berkualitas, bagaimana kualitas berkualitas atau enggak mengajarnya dan lain terserah gitu. sebagainya. Iya, iya, Yang penting kalian masuk sekolah, di dalamnya kayak apa sudah iya, iya. tidak Iya. dipikirkan kualitasnya misalkan. Betul, Nah betul, itu betul. apa memang itu yang diinginkan, Iya, iya, gitu, iya. gratis hanya sekedar gratis. Ya Mhm. mendingan kalau saya dididik, diajarkan oleh guru dan orang tua itu ya soal pendidikan adalah soal kualitas, Oke, bukan soal kuantitas, bahwa pendidikan itu harus gratis misalkan, oke, tetapi kualitasnya jangan diturunin dong, oke. gitu. Ini penting ya. Ini buat para politisi yang nonton nih. Hmm. Jadi jangan sekedar ngomong pendidikan gratis, Nah, tapi bicara soal meningkatkan kualitas pendidikan. itu misalkan itu penting lah ya. Gitu. Ya. Sama kayak perhatian kita kepada petani. Hmm. Banten ini wilayah agraris loh. Hmm. Jadi masa eh, wilayah pertaniannya, petaninya, buruh taninya, Iya, gitu, itu tidak terperhatikan, iya, apalagi nelayan. iya, Nelayannya harus salip-salipan sama industri. iya. Jangan dikira pembangunan industri itu tidak merusak ekosistem ikan laut, Oke, gitu. oke, good point. Terus nasib nelayannya gimana? Iya, Nelayan itu kan kalau ke laut beneran tanda petik ya, iya, seperti gambling, seperti berjudi iya, betul gitu. iya, iya, Seperti berjudi, ya bisa dapat bisa enggak gitu. iya, Modal sudah pasti keluar, iya. kan begitu. Semua petani juga begitu. Petani nelayan ini seperti orang yang nggak punya apa ya, nggak punya satu apa ya, ibaratnya kalau dalam ekonomi itu kan ada rencana bisnis, Mm-mm. gitu ya. Seperti tidak punya rencana bisnis, gitu loh. Ya Jadi, tapi kalau petani di sawah dan itu lebih bisa diukur lah ya. ah, Kalau nelayan, bang, belum belum tentu ke laut dapat datang ikan. belum tentu dapat ikan, Betul. gitu. Kalau nanam udah pasti tumbuh lah gitu ya. Logika Logika gitu. sederhananya begitu. Oke. Belum tentu dapat ikan, belum ada perompaknya, Iya. belum ada yang begal di laut dan lain sebagainya. Dan itu nggak jadi perhatiannya para politisi. Perlindungannya seperti apa? Perlindungan Good point. nelayannya. Good point. Gitu. Paling tidak ada lah dari itikat baik dari pemerintah gitu untuk perlindungan Oke. nelayan. Sama dengan nasib honorer misalkan. Iya. Guru-guru honorer, Para ustadz di para pesantren, ustadz gitu ya. di pesantren. Ini bekerja tanpa punya apa namanya step kehidupan gitu loh. Jadi ya udah ngajar jurumiyah. Ya nggak apa-apa, bener sih itu. Cuma sih perbaikan nasib, pengembangan institusi keluarganya kan juga harus dipikirkan dengan baik. Ya. Sama kayak jalan tol ini kan udah sampai Panimbang, ya kan nanti gitu. Ya, pertanyaannya jalan tol untuk siapa kira-kira? Oke. Itu. Untuk apakah akan menunjang ekonominya lebih baik Oke. untuk masyarakat Lebak Pandeglang misalkan, atau bagaimana gitu. Iya. Kemudian rencana ke depan ya ada partisipasi lah dari masyarakat. Oke. Gitu, jangan. Rencananya gimana? Membangun bukan rencana, tapi maksudnya bagaimana cara kita membangun partisipasi ini, gitu loh. Ya paling tidak ada itikat baik dari pemerintah sebetulnya. Bahwa Bapak, Ibu-ibu ini nanti besok mau dibangun ini ya. Gitu. Oh. Dan selama ini nggak ada. Selama Ya. ini gimana sih? Ada lah, ada apa? Dalam pandangan itu gimana sih gitu? Ya cake, cuman kan selalu
apa namanya, simpang siur terus kan, Oh, selalu tertutup dengan simpang siur kebijakan yang nggak jelas. Ini kalau masyarakat kan nggak mau bingung sebenarnya, iya. tidak bisa menggunakan pakai pendekatan birokratis gitu loh. Oke. Itu kan yang Oke. bahaya juga tuh gitu, masyarakat nanti ini mau ngapain sih sebenarnya negara. Iya. Oh nanti di sini ada pabrik, oh nanti di sini ada industri pariwisata, oh Oke. nanti di sini ada dua-duanya ya. Oke. Siapa yang tahu, yang jadi gamang kan masyarakat. Oke. Oke. Jadi kita ini lagi dirubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri kan. Tapi yang ingin poin saya adalah eh, ya tawarkan dong kira-kira mimpinya itu kemana. Oke. Jadi politisi harus menawarkan mimpi. Ya dong, Bukan mimpi tujuan, kali, janji kali ya. tujuan, Dia bisa tujuan. ditagih nanti janjinya. Kan gitu ya. Kalau mimpi kan dia menawarkan mimpi kan dia sendiri yang mimpi. Orang lain nggak bisa masuk di mimpinya. Tapi kalau Ya. janji dia ke orang dan masyarakat bisa tagih janjinya. Ada yang bicara bahwa nanti akan mengganjar, menghukum itu masyarakat, kayak pileg kemarin itu kan dianggapnya sebagai sebuah pukulan dari masyarakat kan. Oke. Pukulan itu saya bilang, loh kok jadi kayak ganjaran dari masyarakat gitu. Ya nggak begitulah. Ganjaran dari masyarakat itu kemarin pemilunya apa disebut keras dan lain sebagainya. Ya itu justru harusnya evaluasi buat kita gitu. Betapa masyarakat mungkin sekarang sudah apa, Melek politik loh ya. udah pasrah lah. Lu Pasrah. udah pasrah, lu mau datang lagi entar 5 tahun lagi lu ke sini gitu loh. Oke. Udah nih sekarang juga injak lu. Itu kan bentuk bahaya sebetulnya. Oh. Gitu. Ya, oke. Itu bahaya, masyarakat sudah tidak percaya. Oke. Lu mau siapa kek? Mau aktivis kek? Mau bukan dalam konteks politik. Kenapa? Karena sudah jarang sekali yang menemani masyarakat. Oke. Jadi karena aktivisnya sudah kehilangan cara kan gitu ya, atau tidak lagi menggunakan cara aktivis, maka masyarakat menganggap mereka sama seperti politisi yang lain, diperlakukan sama. Sama di Ansor juga kan kita lagi, katakanlah hari ini ada LBH ya, kita bikin LBH Oke. di Ansor itu. Saya minta untuk udahlah, ada sesuatu hal yang kita lakukan Oke. untuk masyarakat menempuh keadilan dalam Oke. konteks-konteks tertentu ya. Gitu. LBH ini nanti kayak apa namanya, masyarakat yang butuh pendampingan hukum, gitu, advokasi. Oke. Ya, karena hari ini kan posisinya seolah-olah sudah tidak ada lagi yang terketuk hatinya kan. Oke. Nah di Ansor saya mohon izin gitu kepada praktisi hukum ini senior gitu. Saya izin ya nanti kita LBH kita dorong ke Oke. arah advokasi lah. Bagus. Saya tidak mau ya kalau tadi menunggu yang lain, nggak tahu lah, bukan capek apa namanya. Ya sudahlah, biar nanti kita ada titik temu. Barangkali ketemu di jalan dengan momentum yang sama. Oke, good point. Di akhir obrolan kan, saya pengen dapat satu apa ya, katakanlah pernyataan penutup lah dari ente. Ini sekarang kalau kita kaitkan ya, pilkada, dunia aktivis pemuda dan kemahasiswaan, serta keberadaannya anak-anak muda di panggung politik. Kalau misalnya kita rumuskan menjadi pernyataan akhir, apa yang mau Anda sampaikan ke mereka semua? Saya sebagai closing ya, sebagai closing statement, ya main-mainlah, sekali-kali tengok leher, tengok belakang dikit, barangkali kangen. Tempat dulu ngopi di mana, seringnya tengoklah. Gitu. Karena ada satu quote senior itu dulu ya, katanya begini, orang-orang besar itu lahir dari orang-orang yang lapar, katanya gitu. Begitupun dengan gagasan-gagasannya. Gagasan-gagasan besar katanya lahir dari orang-orang yang lapar.
bukan berarti yang kenyang dan nyaman nggak bisa berpikir besar kan. Oke, betul. Nah, maksudnya Oke. tetaplah gitu, senyaman-nyamannya urusan publik itu tetap harus diperjuangkan. Oke. Ya dengan cara-cara yang kecil. Nah, yang kedua barangkali kalau sosok itu tadi kita gagal dalam tanda petik ya, tidak ada lagi sosok sebagai figur pemersatu, Ya. barangkali nanti tetap program-program seperti IDS ini Oke. tetap harus berjalan. Pendidikan Ya. politik, pendidikan demokrasi itu tetap harus berjalan. Kenapa? Barangkali hari ini memang seperti itu momennya. Sudah tidak lagi butuh figur, sudah tidak lagi butuh sosok, tetapi semua orang menjadi tahu caranya menjadi aktivis. Oke. Jadi yang disentuh kesadarannya. Good point. Yang barangkali ya. Oke. Ini kalau dulu abang nonton film Lucy ya. Film Lucy itu salah satu film filsafat saya. Itu menarik itu karena ya kalau lu udah manunggal bersama ya lu akan menjadi apapun di dunia ini. Oke, good point. Gitu. Tapi tidak menghilangkan elunya, tapi elu menjadi sesuatu yang lain. Oke. Gitu. Ya, Bang Yanu, citranya Bang Yanu mungkin dari EDS sudah nempel di mana-mana. Oke. Sudah dinempel di Adam, sudah dinempel di kru dan lain sebagainya. Sudah dengan perannya masing-masing menjadi aktivis. Gitu. Makanya sekuat apapun aktivis menduduki posisi setinggi apapun, saya kira yang tidak boleh adalah diskusinya, tetap melakukan edukasi demokrasi, edukasi sosial politik. Kenapa? Mungkin ada momentum nanti yang akan menjadi pemersatu. Itu barangkali. Jadi terserah figurnya siapa, sosoknya siapa, tetapi semua orang sudah bisa menjadi aktivis. Oke, good point. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kang. Saya tidak bermaksud menyimpulkan karena yang disampaikan tadi menurut saya sangat dalam ya. Hanya disampaikan dengan cara yang asik aja gitu kan. Intinya adalah aktivis itu selamanya tetap aktivis walaupun dia sekarang berada di zona nyaman, menjadi bagian dari pemerintahan, tetaplah menjadi aktivis. Kan begitu. Dan jangan lupa sesekali harus kembali pulang menengok ke belakang. Kalau bahasanya Gus Adam tadi, sekali-sekali lehernya muter dikit lah aktivis itu gitu kan. Cuma ini emang santri mah adabnya begitu ngomongnya kan, santun betul gitu loh. Udah kayak bukan aktivis. Saya kira begitu teman-teman semua. Mudah-mudahan obrolan kita yang sederhana ini bermanfaat dan mengingatkan kembali semua teman-teman yang dulu pernah menjadi bagian dari pejuang, gitu ya. Jangan lupakan spirit perjuangan. Sampai ketemu pada program Ngobrolin Demokrasi yang selanjutnya. Habis kode pasti berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap, Abang. Deposit Photos Music.